Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik saya seperti disampaikan oleh Vicky itu manajemen of intracoronary thrombus. Dengan ini statement saya bahwa dengan learning objective pada sore ini adalah understanding about the high thrombus burden in acute ischemic patient, how to manage intracoronary high thrombus burden during primary PCI, kemudian effectiveness evidence of manual aspiration thrombectomy. Dan hasil studi saya sendiri ini local intracoronary single bolus of antithrombotic in primary procedure. Kita tahu bahwa spektrum dari ACS kita kenal ada 3, STEMI dan non-STEMI, kemudian unstable angina pectoris. Ini bagaimana manajemen dari akut STEMI? Kita lihat bahwa rekomendasi dari ST 2017, kemudian di AHA 2013, bahwa reperfusi baik dengan menggunakan farmakologi maupun farmakoinvasif dan juga farmakoinvasif maupun dengan mekanika primary PCI, epidemisnya kelas 1 dan level tipe A ya, level of evidence-nya E. Kemudian apa yang kita dapat dari tindakan primary PCI pada pasien akut STEMI onset di bawah 12 jam, pada yang kriteria high thrombus burden itu last necropsy thrombus, kalau kita lihat TIMI flow-nya grade O1 dengan TIMI thrombus grade 45. Kemudian berapa tindakan untuk mengurangi burden dari high thrombus burden volume dari pasien yang STEMI, maka dilakukan manual aspirasi thrombectomy dengan atau tidak dilakukan balloon dilatation dengan tujuan untuk mengurangi volume high thrombus burden, maka ada punya risiko terjadinya risk of distal microembolization, terjadi penyumbatan di level microvascular obstruction, kemudian slow flow. Kemudian ada satu studi karena ditakuti risk dari distal microembolization, maka setelah dilakukan rekanalisasi, pasiennya ditunda pemasangan stent, setelah 48 jam baru diikuti pemasang stent. Kenapa hasilnya juga tidak bagus? Worse clinical outcome. Terjadi low output, low ejection fraction, yang kelas 3-4, recurrent MI, dan kematian. Jadi tantangan saat ini pada primary PCI, itu kita menghadapi intracoronary high thrombus burden, large and occlusive. Pertanyaan bagaimana kita mengekstraksi, mau remove, kemudian melisis occlusive thrombus tersebut. Kita lakukan dengan manual aspiration thrombectomy, ternyata tidak cukup. Mesti kita bareng bantu dengan adjunctive antithrombotik, glycoprotein 2B3A, dan thrombolytic drugs. Bahwa reperfusion terapi pada onset STEMI 12 jam, itu baik secara medikal maupun obat-obatan, epidemisnya 1 dan E. Kemudian kita lihat bagaimana penggunaan dari manual aspirasi thrombectomy pada 2013 dari AHA, kemudian 2015 juga ACC. Rekomendasi dari manual aspirasi thrombectomy adalah kelas 2A dengan level evidence B-nya B. Kemudian ini berubah pada 2017 dari guideline ESC, rekomendasi itu ada kelas 3 dan level evidence-nya low, level evidence-nya kelas E. Jadi rutin penggunaan dari trombus aspiran kateter tidak direkomendasikan lagi. Kemudian bagaimana beberapa studi yang lain penggunaan dari manual aspiran thrombectomy dari Jolie dan kawan-kawan menunjukkan bahwa rutin manual thrombectomy tidak mengurangi risiko kematian, recurrent MI, shock, nia kelas O, kemudian increase kejadian stroke. Kemudian studi jadi publish di Jurnal Mechanical Cardiology 2015 juga menunjukkan bahwa manual thrombus aspiration is not associated with reduced mortality in patient treated with primary PCI. Pada 2016, di SCC lagi mempublish dengan menggunakan optical coherent tomography bahwa dengan thrombus aspiration catheter thrombectomy menimbulkan residual thrombus, distal embolisasi setelah manual aspiration, kemudian memberikan efek yang jelek terhadap di level makrovaskular dan membesar kerusakan dari otot jantung. Kemudian bagaimana dengan adjunctive antithrombotik? Bahwa di Indonesia kita tersedia adalah FTP peptide, serat intravenous kelas rekomendasinya 2A, level evidence B-nya B. Kemudian kita punya streptokinase atau plastin intravenous kelas 1 dan E. Kenapa? Kita tahu bahwa setelah tindakan dari manual thrombectomy terjadi kerusakan dari otot jantung, kebanyakan disebabkan oleh ternyata trombus itu sudah ada di epikardial, occlusive. Ternyata juga pada saat ini bersama juga terjadi microthrombus di level microcirculation. Kemudian disertai dengan vasokonstriksi distal dari pembuluh darah yang stenotik. Kemudian pada tindakan
trombektomi terjadi residual trombus, terjadi microembolisasi, kemudian distal embolization ke microcirculation level. Pertanyaannya yang diajukan pada ini adalah bagaimana mencegah dan melisis dari microembolization tadi. Kita lihat beberapa studi mencoba melisis dari microvascular emboli. Amjad dan teman-teman menggunakan FTP peptide itu secara lokal intracoronary. Ternyata hasilnya dapat mengurangi thrombus burden dengan didapati beta microvascular perfusion. Ternyata diberikan lokal intracoronary, obat itu mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi, 500 kali lebih tinggi dibandingkan dengan intravenous kalau diberikan lokal. Kemudian seizure, sudah sampai ke Dr. Hakim tadi, pemberian 250 kilo-unit satu kainis, ini via guiding, jadi non-selektif. Jadi dosisnya itu hanya konsentrasi 50 kali, bandingkan dengan lokal, itu 500 kali, tapi hasil ini mendapatkan hasil bisa mengurangi infarct size dan memperbaiki alveolar function. Kemudian satu studi yang baru ini, 2019 di JAMA, bahwa Katni dan teman-teman memberikan atoplase 10-20 secara manual infusion 5-10 menit via intracoronary catheter, selective engage, kalau guiding catheter selective, bisa diberikan 10 atau 20, tapi studi ini tidak mendapatkan perbaikan di level microvascular. Ini saya sampaikan clinical study saya, itu local intracoronary single bolus administration of FTP peptide atau plase in prime PCI acute STEMI presenting 12 jam ya. Jadi pemberian obat ini dilakukan setelah manual spirotomectomy, saya sebut dengan invasive pharmacology strategi. Obatnya terdiri dari FTP peptide atau plase, kemudian nitroglycerin. Ini nitroglycerin nanti diberikan setelah implanted stent untuk mencegah vasokonstriksi, vasospasme dari epicardial aorta vessel. Metodenya ini desainnya prospektif cohort non-randomized control study. Studi berjalan sampai sekarang. Ini angka saya dapat sampai Juli 2020. Inklusi kriterianya itu Timiplo grade 01, Timi thrombus grade 45, high thrombus grade. Kemudian case itu kasus saya sendiri, sedangkan kontrol diambil kasus teman sejawat yang tidak memakai obat ini sebagai standar terapi. Jadi novelty-nya bahwa 3 obat ini kombinasi sinergis antara glucoprotein 2B3A dengan trombolitik, memberikan nitroglycerin untuk mengatasi spasmonya. Kemudian prosedurnya selektif, lokal intralesion atau lokal intracoronary langsung di depan trombus. Pembeliannya single bolus. Ini obat premedikasi, clopidogrel, aspirin atau ticagrelor. Kemudian setelah dilakukan rekanalisasi baik dengan trombus aspirasi kateter maupun balon, kemudian diberikan FTP peptide 3 mg. Kita bandingkan kalau intravenous ini sampai 50 atau plase 3 mg. Dilakukan dalam 10 cc. Kemudian setelah dilakukan pemasang stent, dilanjutkan dengan pemberian nitroglycerin 200 mikrogram. Kemudian dilakukan ekokardiografi, dan prosedur, kemudian uji statistik. Studi ini sudah dapat approve dari etika kriterian dan USU. Kemudian ini inklusi kriterianya. Jadi pasien saya sebagai case, sedang quality patient sebagai kontrolnya. Jadi study endpoint adalah primary endpoint, dinilai assessment of TIMI, MBG, corrected TIMI prime count. Ini diinterpretasi oleh 2 sejawat saya independen, blind. Kemudian secondary endpoint-nya kada event, hospital, kemudian 30 hari follow up. Jadi tujuannya adalah untuk memberi efek intracoronary single bolus, kombinasi 3 obat ini untuk melarutkan high thrombus burden, occlusive thrombus, mencegah distal microembolization, dan recover normal diameter of aorta vessel with acute STEMI patient. Case illustration, ini seorang laki-laki usia 27 tahun, typical chest pain 4 jam sebelum masuk rumah sakit, faktor risiko merokok, blood pressure bagus, cardiac engine ini meningkat. Ini ECG kita lihat ada ST segmen elevasi ya, masih fresh di anterior wall. Kemudian ini hasil angiogram, right coronary artery angiogram ini normal. Kemudian diagnostic lab coronary angiogram kita lihat bahwa ada blockade di proximal LED dan normal LCX. Kemudian lakukan setelah penetration wire, dilakukan balloon redilatation dengan 2 10 kali 15 coupled.
Setelah dilakukan balloon pre-dilatation, kita lihat Timiflus sudah ada, tapi yang Timiflu grade 1. Kemudian lakukan ini thrombus aspiration catheter, kita lakukan suction thrombus. Ini hasilnya kita dapat thrombus. Kemudian ini setelah dilakukan suction kita berikan obat. Kedua obat tadi ini, eptifiotide 3 mg dalam 10 cc, dan diberikan selama 3 menit manual. Kemudian diplas, kemudian dilanjutkan dengan pemberian antiplaster 3 mg dalam 10 meter juga dalam 3 menit. Kemudian kita lihat bahwa sudah ada flow yang lebih bagus. Kemudian ini insersi dari stent, kemudian lanjutkan pengembangan stent. Kemudian diberikan setelah pemasang stent diberikan nitroglycerin selektif intrakoroner. Ini kita dapat hasilnya. Ini Timiflu 3. Ini setelah diberikan nitroglycerin intrakoroner. Kemudian 2 minggu kemudian dilakukan tindakan perfusi secara imaging menggunakan SPECT, single photon emission compute tomography cardiac nuclear examination. Kita dapati bahwa normal blood flow di daerah epicardial septal dan juga di mid apex anterior. Jadi daerahnya mengalami lesi itu rata sebuah fiber miositnya. Jadi local intervention bullet administration ini hasil studinya. Jadi selama studi itu berlangsung, saya dapat case control, kasus saya 220, kontrol grupnya 210, onset di bawah 12 jam, ini Timiflu-nya, ini Timiflu, dan kebanyakan impaknya adalah di daerah anterior. Rekanalisasi kebanyakan masih menggunakan balloon implantation dibandingkan thrombus aspiration catheter, mayoritas masih bare metal stent, kemudian masih banyak tindakan pemasang stent hanya pada pembuluh aira, hanya pada corporate lesion, jarang kita lakukan yang komplit, ira non-ira vessel. Kemudian pada case group, kita dapati door to wire crossing time di bawah 90 67 pasien, 91 120 59, sedangkan di atas 120 lebih dari 104 pasien. Kita lihat bahwa prosedur angiografi dari Timiflu grade setelah prosedur, kita lihat pada case group, Timi 2-nya 19, 8,6%. Pada kontrol grup didapati 6 pasien Timi 1, Timi 2-nya lebih besar, dan juga Timi 3-nya lebih kecil dibandingkan dengan case group. Kalau diujikan secara statistik, terdapati perbedaan bermakna. Ini secara barnya, perbedaan. Jadi pada yang kontrol grup, kita dapati Timi 1. Kemudian Timi 2-nya lebih banyak, Timi 3-nya lebih kurang. Bagaimana dengan myocardial blast rate? Sama, jadi terjadi perbedaan yang bermakna antara case group dan kontrol group dengan ujinya di bawah signifikan ya, di bawah 0,05. Kita cari median corrected frame count, ternyata yang pada case group 16,3, sedangkan yang kontrol group 21,1 juga secara statistik berbeda bermakna. Hasilnya selama perawatan itu kita dapati mortality 2,7%, 6 pasien meninggal dari 220. Kemudian side efeknya kita dapati minor bleeding, gums bleeding 2 pasien, hematuri 1 pasien, tidak dapati major bleeding. Kemudian post-procedural PCI, hospital mortality sudah sampaikan tadi, meninggalnya kebanyakan kena akut pulmonary edema, 1 malign anemia. Kemudian 30 hari perawatan, itu tidak ada pasien yang meninggal, tapi ada 2 pasien re-hospitalized, dirawat di rumah sakit kena gagal jantung. Ini diskusi, jadi berapa metode kita lihat, kalau kita Seeger dan kawan-kawan, menggunakan guiding catheter, impuls streptokinase 250 unit dalam 3 menit, tapi ini punya risiko reflux ke aorta, karena via guiding, non-selective. AMZA, menggunakan perfusion catheter, tapi dia lokal, menggunakan eptifiotide 9 mg, secara intravenous, kemudian maintenance 12 jam, ini tidak punya, karena selektif tidak ada risiko reflux ke aorta. McCartney ini menggunakan selective catheter atau selective guiding dengan manual infusion atau plase 10-20 mg, tidak punya risiko reflux aorta. Pada studi saya ini, thrombus aspirasi catheter menggunakan thrombuster, local IC, bolus, eptifiotide 3 mg atau plase 3 mg, kemudian NTG 200 mg setiap 3 menit. Jadi kita lihat, kalau pemberian antiplase secara intravenous, ini untuk targetnya lesinya sama, trombus intrakoroner, udah established, kita ini intrakoroner belum keluar epidemisnya,
drug konsentrasi pada air vessel tentu kecil. Karena diberikan secara intravenous, ini kalau kita gunakan selektif, kalau piagadin 550 kali, kalau dia lokal intrakronik, efeknya efektivitas 500 kali. Dosisnya kalau kita berikan intravenous, ini 100 mg, ini cuma sampai 3 mg. Major bleeding, di sini hanya kita dapat minor bleeding. Prosedur ini lebih simpel, ini juga tidak sulit karena tidak akan invasif. IV line ini menggunakan thrombuster, ini sudah established, reperfusinya 50-90%. Ini dilaporkan tindakan primary dengan reperfusi 90-96%. Efeknya ini sistemik dan ini lokal dan selektif. Kesimpulannya bahwa pemberian lokal intralesi atau intrakoroner, tipe tight atau plase dan nitroglycerin via thromboaspiration catheter itu lokalis di pada area vessel, high konsentrasi drug level, potentiation and greater effect to dissolve large inclusive thrombus, kita sebutnya high thrombus burden, small dose, reduce side effect, simple drug administration, that manual injection, single, bolus local intralesion atau intrakoroner. Jadi pemberian obat ini adalah dengan 3, injunctive drug in primary PCI, eptieptide atau plase, NTG, ini obatnya sinergis potensiasi, mempunyai maksimal efek untuk melakukan trombus yang besar, oklusif, itu high thrombus burden, akan memperbaiki reproduksi tingkat mikrosekuler, mencegah microvascular obstruction, mengembalikan epikardial koroner normal artery lumen diameter selama primary PCI dengan presenting patient 12 jam. Conclusion, manual spirotommy to reduce, mengurangi high thrombus burden, but there are still dual thrombus, punya risiko dual thrombus, risk distal embolization, microvascular obstruction, ini akan memburuk clinic outcome dari pasien. Maka pemberian 3 injunctive drug tadi, tipe tight atau plase dan nitroglycerin, menunjukkan hasil yang baik melakukan residual thrombus pada makrovaskuler maupun pada mikro, mengalihkan restore normal vessel diameter, memiliki LV function pada yang 12 jam. Pemberian lokal intrakoroner, nitroglycerin tidak mempunyai efek signifikan menurunkan tekan darah, karena kita berikan selektif. Jadi rekomendasinya penggunaan ini adalah mesti sesuai dengan standarnya. Kemudian pemberian 3 obat ini atau plaseptide dilakukan dengan mengikuti prosedurnya. Jadi ada beberapa teman saya sudah terbentur bail out baru dipakai yang obat ini. Hasilnya nggak bagus. Step-stepnya tidak ikut dari awal. Karena bail out dipakai nggak gitu bagus hasilnya. Terima kasih. Dr. Saiful Rahman, Profesor Saiful Rahman.